Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Rabu tanggal 14 Januari 2026. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan untuk kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Panggelis, yaitu dari Matius pasal 12 ayat 15 sampai 21. Dan saya mengambil sebuah tema, mengikuti Yesus harus siap melawan arus. Untuk jelasnya nas ini tidak akan saya bacakan, silakan Bapak Ibu bisa membacanya di tempat masing-masing. Ibu Bapak yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membuat beberapa poin untuk mempermudah kita dalam memahami daripada firman Tuhan ini. Saya buat poin pertama yang dikatakan di situ bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus itu merupakan hal pertama. Ia secara gamblang menegaskan kepada orang-orang Farisi dan mengonfrontasi kemunafikan orang Farisi tentang dia yang dianggap sebagai Mesias, namun ditolak oleh orang-orang Farisi. Kemudian ia memutuskan meninggalkan rumah ibadah sebelum berkembang konfrontasi yang lebih besar, sebab kematian yang akan ia alami ini belum tiba. Jadi Yesus di situ bukan berarti dia tidak berani menghadapi orang Farisi, tetapi dia berusaha untuk tidak membuat pertemuan itu menjadi atau mengundang masalah yang besar. Karena bagaimanapun ia menjelaskan, orang Farisi tetap tidak percaya bahwa dia adalah Mesias. Sehingga Yesus memilih untuk menghindar. Ia meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi menjauh dari tempat itu. Dan tentunya apa yang ia lakukan ini adalah untuk memberikan pengajaran kepada murid-muridnya bahwa terkadang kita harus mengalah untuk bisa memenangkan sebuah pertarungan dalam hal perbedaan pendapat. Jadi Yesus di sini seakan-akan menghindar dari orang-orang Farisi ini, bukan berarti ia tidak bisa menjawab, tetapi ia ingin murid-muridnya meneladani bagaimana cara mereka menghadapi hal yang demikian supaya tidak terjadi masalah yang semakin besar karena perdebatan yang tidak berujung kepada penyelesaian. Kemudian yang kedua, Yesus tidak ingin orang-orang yang ia sembuhkan memberitahu orang lain tentang mujizatnya, sebab ia tidak ingin orang datang kepadanya karena alasan yang salah.
Dan itu tentunya sangat berpengaruh dan akan memberi dampak dalam pelayanannya dan pengajarannya. Jadi Yesus tidak ingin orang datang kepadanya dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, dalam arti mencari jalan pintas, memanfaatkan kekuasaan Yesus untuk mengikuti keinginan-keinginan mereka. Maka itu Yesus dengan tegas mengatakan supaya mereka jangan memberitakan tentang mujizat-mujizat yang ia buat, supaya orang tidak salah mengerti dengan menganggap Yesus ahli, tukang menyembuhkan, tukang pembuat mujizat dan lain sebagainya. Itu yang tidak dikehendaki oleh Yesus, karena setiap pelayanan dan pengajaran yang ia lakukan, ia ingin itu berdampak kepada iman seseorang yang betul-betul bertumbuh dengan baik dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi tidak hanya tertarik kepada hal-hal yang dibuat oleh Yesus seperti mujizat tadi, selebihnya mereka tidak mengerti. Itu yang tidak dikehendaki oleh Yesus. Maka itu ia melarang. Kemudian kalau orang itu salah mengerti datang kepada Yesus, maka akan menimbulkan pengharapan yang palsu, yang artinya mereka betul-betul tidak memahami apa di balik mujizat yang dibuat oleh Yesus. Mungkin mereka hanya menganggap hanya sebagai atraksi daripada perbuatan-perbuatan Yesus. Dan sebenarnya di balik mujizat yang dibuat Yesus ini, ia ingin menyentuh hati orang-orang supaya mengenal Dia melewati pelayanan dan pengajarannya. Kemudian selanjutnya, orang-orang mengharapkan Mesias menjadi raja. Terlihat di dalam kutipan Yesaya ayat 40, pasal 42 ayat 1-4, yang menunjukkan bahwa Mesias adalah memang seorang raja. Tetapi nubuat itu menggambarkan jenis raja yang bagaimana. Jadi artinya tidak sama dengan apa yang menjadi gambaran orang-orang Farisi, bahwa raja atau Mesias yang akan datang itu adalah raja yang penuh dengan kekuasaan yang ditunjukkan, yang menumpas para penjajah, katakanlah Romawi pada saat itu, yang membebaskan umatnya dari kekuasaan pemerintah Romawi pada saat itu. Jadi artinya mereka ingin raja itu adalah ahli perang, seorang yang paling mampu mengalahkan musuh dalam pertarungan secara fisik. Nah, tetapi apa kemudian ketika mereka melihat Yesus yang dikatakan datang sebagai seorang Mesias dan seorang raja, ternyata sangat berbeda ya, dari apa yang mereka inginkan. Justru yang datang adalah seorang raja yang atau penguasa yang lemah lembut, yang membawa keadilan bagi bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Jelas hal ini yang membuat orang-orang Yahudi tidak pernah menerima kehadiran Yesus. Dan mereka selalu berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Nah, dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dapat kita ambil sebagai sebuah pembelajaran dan dalam penghayatan akan iman kita jelas. Tema kita mengatakan bahwa mengikuti Yesus itu harus siap melawan arus. Memang demikian adanya. Ya. Setiap orang yang mengikuti Yesus harus mengikuti aturan yang berasal dari Allah, yang terkadang akan bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak dunia, yang diharapkan sebagai penguasa, tetapi justru yang datang sebagai seorang yang penuh kasih, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi artinya demikianlah yang akan kita wujud nyatakan dalam setiap kita mengikuti Yesus. Kita terkadang mungkin menghadapi berbagai tantangan, berbagai macam kendala dalam setiap pekerjaan bahkan pelayanan kita. Bahwa tidak semua orang bisa serasi selaras dengan kita. Mungkin ada sebagian orang yang tidak merasa bisa bekerja sama dengan kita, bahkan berusaha untuk membuat tindakan-tindakan yang membuat ia menjauh dari kita. Bahkan itu mungkin bisa terjadi dengan sesama kita. Dan memang itulah kenyataannya, bahwa yang benar akan selalu berlawanan dengan yang tidak benar. Tetapi jikalau kita memahami apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan, artinya segala resiko, segala penolakan itu akan kita terima. Tetapi percayalah bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Berarti Allah sudah menyiapkan hal-hal untuk melindungi dan menyertai kita. Seperti orang banyak pada zaman Yesus, kita mungkin ingin Yesus memerintah sebagai raja dan mendatangkan kemenangan besar yang nyata dalam hidup kita. Tetapi seringkali pekerjaan Kristus berlangsung dalam diam dan terjadi seturut dengan waktunya yang sempurna, bukan waktu kita. Allah punya cara dan punya banyak cara untuk menghargai setiap perjuangan dan jerih lelah kita. Asalkan kita tetap berjalan di dalam tuntunan dan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, materaikanlah itu di dalam hati kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan atas izin-Mu pula kami boleh menapaki tahun 2026 ini sebagaimana yang dapat kami lakukan. Terima kasih, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kami juga percaya penyertaan dan pemeliharaan-Mu selalu menuntun langkah-langkah kami dalam menjalani tahun 2026 ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, dan berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, melewati pekerjaan secara pribadi, personal, keluarga, rumah tangga, semuanya.
Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau sudah sedemikian memberkati kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Demikianlah kami bersyukur, menyerahkan kehidupan dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.